Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi. Apa kabar, Pak Budi? Sehat, Pak Budi, untuk hari ini? Waalaikumsalam Pak Kis. Iya Pak, Alhamdulillah sehat. Dan Bapak juga sehat ya? Alhamdulillah, Pak Budi, sehat juga. Pak Budi, mohon maaf, akhir-akhir ini saya melihat Pak Budi itu kelihatannya kok kurang bersemangat, galuh, atau mungkin kelihatannya tuh merasa kebingungan gitu. Kalau boleh tahu, kira-kira apakah Pak Budi sedang ada masalah untuk hari ini? Oh iya Pak Kis, saya ada sedikit kebingungan tentang ini loh penentuan pemilihan murid saya yang akan mengikuti lomba FLS 2N di bidang kriya anyam. Oh, begitu ya, Pak. Pak Budi merasa kebingungan. Kalau boleh tahu, bisakah Bapak ceritakan kira-kira apakah alasan Bapak untuk mengarahkan Dinda itu ke kriya anyam? Begini Pak Kis, di samping dipasrai untuk berkriya anyam, Dinda ini ternyata juga berkeinginan untuk mengikuti olahraga taekwondo. Sementara waktu lomba FLS 2N cabang kriya dan lomba olahraga taekwondo ini waktunya hampir bersamaan. Jadi kan saya harus bisa menentukan Dinda ini mengikuti salah satu lomba yang benar-benar diinginkan. Itu yang membuat saya sedikit kebingungan, Pak Gis. Oh, begitu ya, Pak. Gini Pak Budi. Menurut Pak Budi, Pak Budi menentukan seperti itu. Nah, rencana atau langkah apakah yang harus Pak Budi lakukan untuk mencapai hal tersebut, Pak Budi? 2 pekan ini Dinda saya panggil dan saya latih untuk berkriya anyam. Kemudian hasil yang dibuat saya tunjukkan kepada Bapak Ibu guru yang lain. Kemudian dievaluasi bersama-sama, ternyata Dinda itu juga baik atau bagus untuk berkriya anyam. Oh, lihat tanggapan Bapak Ibu guru yang lain atau rekan Pak Budi bagaimana tentang hal tersebut? Untuk teman guru, bahkan saya juga matur sama kepala sekolahnya, beliau sependapat dengan saya untuk melakukan kegiatan bahwa Dinda itu diarahkan untuk mengikuti krianya. Hasilnya juga bagus. Sementara Bapak Ibu guru serta kepala sekolah juga bahwa mereka tahu bahwa saya punya kompeten di bidang kriya anyam itu. Wah, itu bagus, Pak, luar biasa. Kemudian Pak Budi, saya yakin Pak Budi mampu melakukan itu karena lebih berpengalaman. Nah, bagaimana teman guru itu menanggapi dengan langkah Pak Budi itu tadi? Setelah Bapak Ibu guru dan kepala sekolah menyetujui, maka Dinda saya latih secara intensif. Ada waktu luang, di waktu luang langsung saya belajar berkriya anyam bersamanya. Bahkan diperbolehkan juga saya itu mendatangkan namanya guru tamu atau guru kunjung yang menguasai bidang kriya anyam. Dengan tujuan bahwa di Dinda ini betul-betul nanti berhasil untuk berkriya anyam di tingkat kecamatan bahkan di tingkat kabupaten. Oh, gitu ya, Pak. Nah, kemudian setelah Pak Budi nanti melatih, nah kira-kira memang Pak Budi sungguh sangat luar biasa hebat ya. Semoga itu berjalan dengan lancar ya setelah dengan terhadap rencana Pak Budi tadi. Nah, kemudian untuk mencapai hal tersebut, kira-kira apakah komitmen Pak Budi terhadap rencana tersebut tadi? Saya akan sportif untuk melaksanakan
amanat dari Bapak Ibu guru yang sudah dipasrahkan saya, bahwa Dinda akan saya latih, saya pantau, kemudian tidak dengan bantuan Bapak Ibu guru yang lain, semoga Dinda juga bisa berhasil meraih juara seperti tahun-tahun yang lalu. Wah, sangat setuju dengan Pak Budi. Komitmennya sungguh luar biasa. Semoga saja Pak Budi sukses dan kemudian mendapatkan hasil yang maksimal sehingga Dinda dapat berprestasi membawa piala ke sekolah. Hebat. Amin. Luar biasa. Amin. Semoga sukses ya Pak Budi. Terima kasih Pak Kis. Ya, itu Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan ya. Siang Pak Budi, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi pagi Pak Budi. Baik Pak Kis, alhamdulillah mumpung ini juga saya ada waktu luang. Silahkan Pak Kis bercerita tentang kejadian di pagi hari tadi. Begini Pak Budi, saya baru saja tadi pagi Pak Budi mendapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah bahwa saya ini akhir-akhir itu sering datang terlambat, kemudian telat masuk kelas. Nah, sebenarnya itu saya juga sudah paham Pak Budi atas semua ini. Namun saya melakukan ini ya karena ya, bersamaan dengan kegiatan yang ada di lingkungan. Di lingkungan saya itu sedang ada kegiatan menjelang peringatan kemerdekaan. Tentunya banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga lingkungan sekitar. Dan tentunya pada bulan-bulan ini banyak orang yang mempunyai hajat. Nah, kalau orang desa mengatakan ikut nyileh-nyileh Pak Budi. Nah, dengan kegiatan bersamaan seperti itu, tentunya kan saya datang ke sekolah itu terlambat dan masuk kelasnya itu telat. Gitu Pak Budi. Saya juga harus menjaga kerukunan dengan lingkungan yang baik. Oh begitu ya Pak. Kira-kira apakah yang membuat Bapak melakukan itu? Begini Pak ya, itu sebenarnya itu sudah terbiasa di lingkungan itu saya itu dijadikan seorang panutan atau tokoh lah. Kalau orang mengatakan itu RT nih, nah, orang mengatakan RT nih. Nah, kalau mungkin saya tidak ikut dalam kegiatan di lingkungan, nah tentunya warga itu akan menjadi malas untuk melakukannya itu. Dan saya pun juga dilabeli dengan RT yang tidak baik. Gitu Pak Budi. Apa sebenarnya kelebihan yang dirasakan Pak Is saat melakukan kegiatan di lingkungan? Saya merasa bangga Pak. Saya merasa bangga, kemudian bahagialah, senang. Karena saya itu di lingkungan itu dijadikan seorang tokoh atau mungkin seorang panutan atau teladan oleh warga yang lain. Gitu Pak Budi. Kalau boleh tahu Pak Kis, apakah perasaan Bapak ketika di sekolah datang tepat Pak? Ya jelas Pak Budi, kalau saya datang tepat waktu, masuk kelas juga tepat waktu, saya itu merasa bangga, senang, bahagialah. Saya dapat saya dapat menjadi seorang teladan atau contoh yang baik. Gitu Pak Budi. Ya, saya setuju sekali dengan Pak Kis. Semua bisa kita lakukan dengan baik, semakin banyak yang kita melakukan kebaikan, maka insya Allah semakin banyak juga orang yang mengikuti jejak langkah kita. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini?
Rencana yang saya akan lakukan Pak Budi, ya. Yang pertama, saya akan menghadap ke kepala sekolah untuk meminta maaf, kemudian untuk tidak melakukan hal tersebut sehingga saya tidak membuat rasa kecewa. Nah, kemudian yang kedua, saya ingin dengan baik membagi waktu saya, baik itu di sekolah ataupun di lingkungan. Gitu Pak Budi. Karena sama-sama pentingnya kegiatan itu. Apa yang akan Bapak lakukan kepada rekan sejawat dan kepada murid selanjutnya? Saya akan memberikan suatu contoh yang baik, perilaku yang baik. Saya tidak akan terlambat, saya tidak akan telat masuk kelas, sehingga saya bisa memenuhi kebutuhan siswa, Pak Budi. Bagus sekali Pak, rencana Bapak. Saya doakan mudah-mudahan berhasil menjadi teladan bagi murid-murid penjenengan, Ji. Ya, Pak. Sekarang, apa komitmen Bapak terhadap rencana tersebut? Oh, saya berkomitmen untuk selalu berbuat kebaikan dan saya akan datang tepat waktu dengan membagi waktu yang baik, baik itu saya lakukan di sekolahan ataupun kegiatan di lingkungan rumah. Saya sadar Pak Budi bahwa semua kegiatan itu penting, tapi tidak harus dilaksanakan secara bersamaan. Nah, maka dari itu saya ingin berusaha membagi waktu dengan baik, ya. Karena banyak orang mengatakan bahwa seorang guru itu akan menjadi seorang panutan atau teladan, baik itu di sekolah untuk murid kita ataupun untuk rekan atau teman sejawat kita. Kalaupun di lingkungan kita juga dijadikan suatu panutan. Gitu. Wah, bagus sekali ini Pak Kis. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Pak Kis. Sukses selalu buat Pak Kis. Ya, terima kasih Pak Budi atas waktunya untuk sharing atau ngobrol-ngobrol pada hari ini. Ya, mudah-mudahan Pak Budi juga selalu sehat selalu. Kita juga semua diberi kesehatan. Kita bisa menjadi seorang guru yang dirindukan oleh murid-murid kita, sehingga kita bisa melayani anak didik kita dengan sesuai kebutuhannya dan bagi rekan-rekan kita tentunya Pak Budi. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Budi atas waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.